Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 511 pasukan tiba di gerbang kota. *. Dan pada saat itu juga, di istana yang sunyi, cahaya langsung memancar kemana-mana. Semua simbol mulai berkedip-kedip, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sedangkan untuk panggung batu yang diinjak Chu Feng, pilar cahaya biru samar melesat lurus ke langit. Di dalam pilar cahaya, simbol-simbol berputar-putar, dan untaian gas berterbangan kemana-mana secara acak. Pada saat itu, hampir semua orang di tempat kejadian menahan napas. Beberapa orang bahkan tidak tahan untuk terus melihat dan menutup mata mereka, sangat takut bahwa Chu Feng tidak dapat menahan tekanan formasi dan akan secara paksa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Lihat, Chu Feng baik-baik saja. Dia masih bisa bertahan. Tiba-tiba, seseorang berteriak kegirangan, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Chu Feng sudah berjalan ke tengah panggung batu saat itu. Selain itu, wajahnya tidak berubah, seolah-olah dia tidak menerima gangguan apapun. Ya Tuhan! Chu Feng ini benar-benar menahan tekanan dari formasi keterikatan garis darah kerajaan. Pada saat itu, wajah semua orang berubah drastis dan di wajah mereka semua penuh dengan keterkejutan. Terutama orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Jiang Wuxiang gagal. Pada saat itu, mereka sangat terkejut. Itu karena saat ini, ketika Chu Feng berdiri di atas panggung, kekuatannya jelas jauh lebih kuat dibandingkan ketika Jiang Wuxiang berdiri di atasnya. Namun dengan tekanan yang mengerikan seperti itu, seolah-olah Chu Feng tidak ada hubungannya dengan itu semua. Sungguh mustahil bagi mereka untuk tidak terkejut. Tunggu, lihat baik-baik. Ada lapisan cahaya di tubuh Chu Feng. Penampilan itu. Mungkinkah itu salah satu keterampilan rahasia yang dikuasai Chu Feng, teknik armor kura-kura hitam? Mungkinkah teknik sirah penyu hitam memiliki efek menghalangi tekanan formasi keterikatan garis darah kerajaan milikku? Ya. Saat ini, meskipun dia menahan tekanan dari Royal Bloodline Attachment Formation, dia tidak mendapatkan kekuatan dari formasi tersebut. Ini mungkin berarti bahwa secret skill ikut campur. Seseorang menyadari adanya cahaya samar yang menyelimuti tubuh Chu Feng, dan dari aura khusus itu, mereka mengetahui bahwa itu adalah jurus rahasia Chu Feng, yakni teknik sirah kura-kura hitam. Namun, saat semua orang mengira bahwa teknik armor penyu hitamlah yang membantu Chu Feng menahan tekanan, Chu Feng berkehendak dan melarutkan teknik armor penyu hitam miliknya sendiri. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk berdiri di tengah panggung batu. Lihat, penutup cahaya telah menghilang. Saat ini, Chu Feng benar-benar berdiri dalam formasi, tetapi dia masih belum menerima efek apapun dari tekanan. Menghadapi perubahan itu, mata mereka benar-benar melebar, lidah mereka terikat, dan mereka benar-benar tercengang. Namun, yang paling membuat mereka terdiam adalah saat ini, Chu Feng bahkan berbalik dalam formasi dan tersenyum tipis ke arah kerumunan. Kemudian, dia membuat gerakan tangan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Formasi yang tidak dapat ditanggung oleh orang-orang dari dinasti Jiang itu ternyata dapat ditanggung dengan mudah dan bebas oleh Chu Feng. Hal itu benar-benar mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Chu Feng ini ternyata sekuat ini. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jadi dia benar-benar dapat menahan tekanan dari formasi keterikatan garis darah kerajaan. Pada saat itu juga, orang-orang dari dinasti itu berdiskusi satu sama lain, karena mereka benar-benar tercengang oleh Chu Feng. Sepertinya leluhur tua itu benar. Chu Feng ini memang tidak sederhana sama sekali. Mungkin kelainan 7 tahun lalu benar-benar disebabkan olehnya. Di dalam tubuhnya, memang ada kekuatan yang mengerikan, atau tidak mungkin untuk menahan tekanan formasi. Ekspresi Jiang Henyuan rumit saat dia diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama, Jiang Yini, orang terkuat di generasi muda dinasti Jiang, putri dinasti Jiang, saat ini juga melebarkan matanya yang besar. Alisnya sedikit bergetar saat dia berkata dengan suara rendah, aku tidak akan pernah berpikir setelah sekian lama berkembang di 9 provinsi, orang yang akhirnya memutuskan nasib dinasti Jiangku adalah orang luar seperti dia. Meskipun langkah Chu Feng ke dalam formasi keterikatan garis darah kerajaan membuat semua orang tercengang, harus dikatakan bahwa hal itu juga memberi semua orang harapan. Namun, formasi keterikatan garis darah kerajaan tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Meskipun memang, lapisan-lapisan kekuatan mulai berkumpul dan memasuki tubuh Chu Feng setelah waktu yang lama, kecepatannya bisa dikatakan sangat lambat. Baru ketika bala bantuan World Spirit Guild tiba, kecepatan konvergensi mulai meningkat. Namun, bahkan sebelum beberapa hari berlalu, pasukan dari 3 klan memasuki Provinsi Han. Selain itu, dengan sangat cepat, pasukan tiba di gerbang kota. Perang yang paling tidak diharapkan oleh dinasti Jiang akhirnya tiba. Ledakan gemuruh-gemuruh, ledakan gemuruh-gemuruh. Di dalam wilayah dinasti, ledakan-ledakan yang tak henti-hentinya terdengar. Semua orang dalam radius beberapa ribu mil dapat mendengar suara-suara yang memekakkan telinga itu. Suara itu bahkan lebih mengerikan daripada suara guntur. Dan di atas formasi roh dinasti Jiang, yang menyentuh langit, ledakannya sangat keras.
Bersamaan dengan itu, lapisan riak mengerikan meledak tanpa henti di atas formasi roh. Di langit, ada beberapa sosok, semuanya mengenakan 3 pakaian berbeda. Namun, ada karakter, kerajaan, berwarna emas dan berkilauan di dahi mereka. Ketiga pasukan itu berkumpul bersama, dan melancarkan serangan hebat ke arah formasi roh dinasti Jiang yang menyelimuti mereka. Mereka adalah pasukan dari dinasti Zhao, dinasti Ji, dan dinasti Liu. Juga, saat banyak ahli alam surga, spiritualis dunia yang kuat, dan banyak roh dunia yang mengerikan dari berbagai dunia roh yang dipanggil oleh banyak spiritualis dunia, menghancurkan formasi dengan kekuatan penuh mereka, tidak terlalu jauh dari formasi roh, ada kereta emas. Kereta itu ditarik oleh 10 binatang mengerikan alam surga. Mereka sangat besar, dan sangat sombong. Pada saat itu, mereka berdiri di langit biru. Dan di kereta itu, bahkan ada meja besar berisi hidangan dan anggur. 3 lelaki tua, dan 3 lelaki setengah baya, total 6 orang, mengelilingi meja sambil minum dan mengobrol. Penampilan yang santai, bebas, ngobrol, dan tertawa-tawa itu seakan-akan kobaran api perang yang berkobar di dekatnya adalah suatu pemandangan indah yang tengah mereka kagumi. Mereka adalah kaisar saat ini dan leluhur lama dinasti Zhao, dinasti Liu, dan dinasti Ji. Sepertinya orang tua dari dinasti Ji yang benar-benar tidak bisa bertarung. Atau, dengan emosinya, dia seharusnya sudah keluar untuk menghadapi kita dalam pertempuran ini, kan? Saat leluhur tua klan Zhao melihat orang-orang dari dinasti Jiang yang memiliki ekspresi panik dan ketakutan yang tak berujung, sudut mulutnya terangkat membentuk sedikit senyum dingin. Dia cukup menyedihkan untuk ditipu oleh kakak laki-lakinya sendiri, tetapi kakak laki-lakinya bahkan lebih buruk. Dia benar-benar berpikir kita akan memberinya rumput abadi perpanjangan tahun yang tak ternilai harganya. Leluhur tua klan Liu juga tersenyum mengejek. Orang pintar akan terhambat oleh kepintarannya sendiri. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dirinya, yang sangat ingin memperpanjang hidupnya, akan mati di tangan kita. Leluhur tua klan Ji menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi mengenai topik itu, orang tua dari dinasti Jiang itu selalu licik, dan kultivasinya juga yang terkuat di antara kita berempat. Apakah mungkin dia berpura-pura mati, atau berpura-pura terluka? Tetua klan Zhao berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, kali ini, aku sudah melakukan banyak persiapan. Karena kita sudah datang ke sini, kita harus menghancurkan dinasti Jiang untuk membalas dendam atas kematian leluhur kita saat itu. Leluhur tua klan Ji berkata dengan penuh percaya diri. Apa sebenarnya senjata rahasiamu? Kau bahkan membuat formasi roh, jadi aku bahkan tidak bisa memeriksa apa itu. Saat dia berbicara, leluhur tua klan Liu mengalihkan pandangannya ke belakang. Ya, apa sebenarnya itu? Jangan membuat kami penasaran. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya di kereta perang itu mengalihkan pandangan mereka. Di tempat itu, ada kereta perang yang besar. Namun, di kereta perang itu, sebenarnya ada istana berskala kecil. Sebuah formasi roh diletakkan di luar istana, menyebabkan mereka tidak dapat menentukan apa sebenarnya yang ada di dalamnya.